pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya suatu kumpulan, kelompok, grup, dan sejenisnya. Nah, contohnya biasanya kita dengar ada kumpulan buku, kumpulan hewan, kumpulan tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya istilah kelompok dalam kumpulan tersebut atau kelasnya ataupun gerombolannya dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Nah, definisi himpunan itu sendiri bisa kita artikan, himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi, suatu himpunan itu suatu kumpulan benda-benda yang bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, walaupun dia suatu kumpulan tetapi tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka dia bukan himpunan. Contohnya yang A, kumpulan lukisan indah. Kita perhatikan baik-baik. Kumpulan lukisan indah ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Kenapa? Karena setiap pandangan seseorang itu berbeda-beda terhadap indah yang dimaksud di sini. Maka kumpulan lukisan indah ini bukan himpunan. Nah, untuk yang B, kumpulan buku, pena, penggaris, dan lain-lain. Kita lihat kumpulan buku, pena, penggaris, dan lain-lain ini merupakan kumpulan benda-benda. Dia dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu merupakan kumpulan alat tulis. Kumpulan alat tulis. Maka yang B merupakan suatu himpunan. Yang B himpunan. Untuk yang C, kumpulan orang tua yang bijaksana. Nah, kita lihat juga kumpulan orang tua yang bijaksana. Bijaksana di sini tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena setiap orang memiliki pandangan atau arti yang berbeda-beda terhadap bijaksana atau relatif. Maka yang C tidak himpunan. Dan yang D, kumpulan pisang, jeruk, apel. Nah, kumpulan pisang, jeruk, dan apel ini juga merupakan himpunan karena memiliki definisi atau diberi batasan yang dengan jelas. Maka kumpulan pisang, jeruk, dan apel ini merupakan kumpulan buah-buahan atau dia adalah himpunan. Nah, sekian untuk pengertian himpunan. Anak-anak harus memahami mana yang merupakan kumpulan yang dapat didefinisikan jelas, mana yang tidak jelas. Selanjutnya untuk penyajian pada himpunan. Nah, untuk penyajian dalam himpunan ini disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya. Jadi untuk himpunan kita harus mendaftar anggotanya. Yang kedua, dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka bisa kita tulis penyajian himpunannya yang pertama itu dengan mendaftar anggotanya. Nah, untuk penulisan mendaftar anggotanya itu seperti ini. Kita lihat berdasarkan contoh soalnya, bahwasanya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli dari 10 kan 1, 2, 3, sampai 10. Nah, yang ditanya untuk mendaftarkan anggotanya kurang dari 10, maka 10 tidak termasuk. Maka penulisannya A sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, sampai 9. Untuk yang kedua, dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kita tulis A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bisa kita lihat dari contoh soalnya kata-katanya. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, untuk yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi pembentuk himpunannya itu kita bisa tulis seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal himpunan X di mana X kurang dari 10 dan X anggota atau elemen bilangan asli. Nah, itu untuk pembacaannya. Penulisannya seperti ini. Bapak ulang ya. Untuk pembacaannya, himpunan X di mana X kurang dari 10 dan X itu elemen atau anggota bilangan asli. Nah, X di sini yang dimaksud adalah anggota bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, sekian dari penyajian himpunan. Selanjutnya, dalam keanggotaan suatu himpunan.
suatu himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini tadi, suatu himpunan harus ditulis dengan huruf kapital A. Nah, jika suatu benda termasuk dalam suatu himpunan, maka benda tersebut disebut dengan anggota atau elemen. Ini yang dinyatakan elemen. Nah, ini anggotanya. X anggota bilangan asli. Nah, jika dia bukan anggota, maka penulisannya seperti ini. Jika ini anggota, maka kalau anggota kita garis seperti ini. Ini bukan anggota. Selanjutnya itu materi banyak anggota suatu himpunan. Nah, banyak anggota biasanya disimbolkan dengan huruf N kecil. Dan kardinal suatu himpunan atau himpunan dari suatu bilangan A atau B atau C itu biasanya ditulis dengan seperti huruf kapital. Dan banyak anggota himpunan A bisa ditulis dengan seperti ini, N dalam kurung A kapital. Nah, contohnya misalkan himpunan C anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka banyak anggota atau N himpunan dari C adalah 5. Kenapa 5? Anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ditulis N C sama dengan 5 atau anggota C sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis pada himpunan. Nah, jenis yang pertama yaitu himpunan berhingga dan tidak berhingga. Nah, untuk himpunan berhingga adalah himpunan yang mengandung jumlah anggota yang terhingga, jadi dapat dihitung. Untuk memenuhi suatu himpunan yang mengandung anggota banyak sekali, tidak perlu semua anggota ditulis. Nah, cukup ditulis beberapa anggota awal, kemudian diberikan 3 titik dan anggota terakhirnya. Contohnya seperti ini untuk himpunan berhingga. Contohnya A, himpunan bilangan ganjil kurang dari 100. Maka bisa kita tulis sesuai definisinya. A, buka kurung, anggota yang bilangan ganjil kurang dari 100. 1, 3, 5, kita beri koma, kita beri titik 3, 1, 2, 3, sampai 99. Karena dia kurang dari 100, kita tutup kurung awal. Maka anggota A ada 50. Kalau dari bilangan ganjilnya kurang dari 100. Nah, untuk bilangan tidak berhingga, definisinya adalah himpunan yang mengandung jumlah anggota yang tidak terhingga banyaknya. Untuk menuliskan anggotanya dengan cara mendaftar anggotanya, cukup dengan menuliskan beberapa anggota awalnya saja dan diakhiri dengan 3 titik. Nah, contohnya seperti ini. B sama dengan himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 5. Maka dapat ditulis B, anggotanya ada yang lebih dari 5 bilangan ganjil dimulai dari 7, 9, 11, 13. Karena dia tak terhingga atau tidak berhingga, maka diberi titik 3, 1, 2, 3, tutup kurung bawah. Maka anggota dari B dapat disimbolkan tidak berhingga seperti ini. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis selanjutnya, yaitu himpunan kosong dan himpunan nol. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong ini biasanya ditulis dengan simbol seperti ini atau yang ini. Nah, contoh dari himpunan kosong, misal A, himpunan hewan berkaki 1. Nah, hewan berkaki 1 itu kan tidak ada, maka anggota dari A itu 0. Dan A, himpunan kosong. Yang contoh dari himpunan 0, definisi himpunan 0 adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, yaitu anggotanya adalah 0. Nah, contohnya B, himpunan bilangan bulat antara -1 dan 1. Nah, bilangan bulat antara -1 dan 1 yaitu 0. Maka anggota dari B ada 0. Dan banyak anggota dari B hanya 1. Nah, sekian untuk pembahasan materi himpunan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa dapat memahaminya.